Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya saudara semuanya di seluruh Indonesia. 1 Januari 2022 hari ini. Selamat tahun baru 2022. Semoga Anda sukses di tahun 2022. Tahun 2022 ini adalah tahun inflasi dunia. Nah, video ini saya bicara tentang inflasi yang terjadi di seluruh dunia mulai dari tahun 2021 sudah terjadi di seluruh dunia, dan mulai memasuki tahun 2022 ini, hari ini tanggal 1 Januari 2022 ini genaplah di seluruh dunia mengalami inflasi, dan tahun 2022 adalah tahunnya inflasi ya. Indonesia pada tahun kemarin 2021 di mana seluruh dunia mengalami inflasi yang cukup luar biasa. Inflasi November Amerika itu sudah 6,8%, ya, tertinggi ya sejak 30 tahun ya, sudah sangat tinggi sekali, di atas 6%. Ya, biasanya normal itu 2%, ini di atas 6%, 6,8%. Ya. Ini angka yang sungguh mengkhawatirkan, membuat Bank Sentral Amerika itu cepat-cepat mau naikin suku bunga, dan nanti pada Maret 2022. Nah, di mana di seluruh dunia, ya, di Amerika, di China, di Eropa, di seluruh dunia dengan inflasi yang cukup tinggi. Indonesia di tahun 2021, kalau mau dibilang cukup berhasil, inflasinya tidak tinggi, ya. Inflasinya cuma di bawah 2%, ya, 1,51%. Ya, hal ini juga disebabkan karena kondisi supply yang masih memadai, pasokan di dalam negeri, ya, kebutuhan yang masih mencukupi, ya, supply memadai. Karena apa? Karena daya belinya lemah. Daya beli di Indonesia sendiri yang lemah, jadi tidak membuat sampai itu terjadi kekurangan supply, jadi inflasi mencapai angka di atas 2%, ya. Karena memang daya beli lagi menurun. Itu yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 kemarin. Selanjutnya, nah, kita perlu diketahui, ya, inflasi yang terjadi di dunia ini dan di Indonesia nantinya, itu semuanya semuanya kejadian inflasi ini berawal karena merebaknya virus COVID-19 ini sejak Desember 2019 dari China, Wuhan, sampai menjalar ke seluruh dunia. Tahun 2020 dunia mengalami resesi, 2021 muncul lagi varian baru, varian Delta yang cukup ganas, dan akhirnya semakin dunia itu semakin terpuruk, ya, inflasi, rantai pasok itu terhambat, akhirnya distribusi terhambat, membuat inflasi tinggi di seluruh dunia. Dan kita juga mengalami perlambatan ekonomi, daya beli kita menurun, ya, tetapi masih memadai, ya, rantai pasokan bahan kebutuhan itu masih memadai, jadi tidak membuat sampai inflasi cukup tinggi. Tetapi yang saya mau beritahu informasi kepada Anda supaya hal ini pasti terjadi. Jadi Anda memasuki mulai 1 Januari 2022 ini, Anda mulai, ya, bersiap diri untuk memasuki hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Anda semuanya di Indonesia, yaitu Anda akan mendapatkan hal baru, yang di mana-mana harga barang tinggi, inflasi terjadi. Ya, inflasi itu pasti terjadi di dunia dan Indonesia, ya. Negara kita ini, ya, kita berada di dalam tengah-tengah masyarakat dunia, globalisasi. Kita juga hidup, berdagang, ya, bersosialisasi, ya, berinteraksi dengan negara-negara di dunia. Kita bukan negara yang terisolasi sendiri, tapi kita berinteraksi dengan negara-negara di dunia. Jadi negara-negara di dunia ini, ya, logika, ya, semuanya itu sudah mengalami inflasi tinggi, ya. Apalagi Anda tahu negara Turki sendiri, ya, sudah luar biasa inflasinya, ya, diprediksi 30%, ya, sangat gila di Turki, ya. Nah, itu karena kebijakan yang keliru dari Presiden Recep Tayyip Erdogan, itu di video saya sebelumnya. Oke, di Amerika, di China, di Eropa itu sudah inflasi tinggi. Kita ini berada di tengah-tengah negara itu. Jadi tidak mungkin di luar negeri itu sudah tren inflasi tinggi, kita itu melawan tren itu. Itu hal yang tidak mungkin. Itu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Jadi kita tetap mengikuti tren inflasi tinggi. Nah, oke, di tahun 2021 itu
pemerintah masih bisa meredam itu inflasi itu, ya, karena pemerintah belum menaikkan pajak. Oke, di tahun 2022 ini tidak bisa terbendung inflasi itu. Pertama, kita akan terkena virus tren inflasi tinggi di seluruh dunia. Karena apa? Karena saya jelasin karena apa? Karena pertama, virus COVID-19 ini bermutasi-mutasi terus, ya. Dan terakhir ini yang sekarang ini adalah Omicron. Dan Omicron itu sudah di negara-negara di dunia itu sudah angka yang cukup tinggi, ya. Di Amerika, di Eropa, bahkan negara tetangga kita di Singapura, di Malaysia sudah cukup tinggi. Dan di luar negeri, di Inggris, di Eropa itu sudah mau lockdown-lockdownnya, rencana lockdown. Nah, jika lockdown itu terjadi terus di seluruh dunia, itu apa? Mengganggu mobilitas barang dan jasa, mengganggu mobilitas orang, mobilitas barang dan jasa, mengganggu juga mobilitas produksi, ya. Produksi akan terhambat, otomatis mengganggu pasokan, rantai pasok persediaan barang akan terganggu. Nah, hal-hal produksi terganggu ini yang menyebabkan harga itu melambung tinggi. Oke. Nah, harga melambung tinggi. Oke, itu di luar, harga di luar, harga komoditas di luar. Jadi Anda bilang, oh bodoh amat itu harga komoditas di luar. Oke. Di Indonesia sekarang ini belum terjadi. Perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang masih punya inventory, masih punya persediaan barang yang cukup banyak. Oke, dia belum berbelanja. Nah, tahun 2022 ini sudah habis. 2021 stok sudah habis. Perusahaan akan membuat anggaran baru untuk berbelanja di tahun 2022. Nah, dia berbelanja barang di luar negeri, bahan baku di luar negeri tahun 2022 itu dengan harga yang sudah tinggi, harga yang sudah terkena inflasi yang sudah tinggi, otomatis dia akan mematok di harga jual barang, harga produksi dia matok dan harga jual, dan maka tahun 2022 ini sudah tidak bisa dibilang harga murah lagi. Harga barang dia pasti dijual dengan harga tinggi, karena dia juga membeli bahan baku di luar dengan harga yang tinggi juga. Jadi apa? Inflasi terjadi. Itu dari sektor swasta. Yang kedua, mobilitas. Jika ini virus ini masuk ke Indonesia juga, ya, berarti kita akan mengalami yang pemerintah akan menerapkan PPKM lagi. Nah, PPKM lagi berarti kita akan terganggu lagi mobilitas orang, mobilitas barang dan jasa, dan juga mengganggu mobilitas produksi barang dan jasa. Akhirnya persediaan berkurang, harga barang, rantai pasok juga berkurang, maka harga barang itu akan naik. Inflasi kan? Inflasi juga akan terjadi, dan ini pasti. Semua ini yang saya bicarain masuk logika. Ini semua terjadi, dan analogi indikator-indikator ini terjadi, maka inflasi. Di tahun ini tahun 2022. Oke. Terus dari sisi swasta, ya. Terus ada permintaan untuk kenaikan gaji, ya. Gubernur Anies Baswedan sudah sedikit melawan aturan pemerintah pusat, ya. Dia sudah gebrakan dia, ya. Yang berapa di video saya sudah jelasin mengenai Anies Effect ini, menaikkan UMP provinsi, ya, 4,6, ya, untuk DKI. Nah, ini juga akan jadi virus ke seluruh Indonesia. Semua akan didesak gubernurnya untuk menaikkan UMP. Jika gaji itu naik, maka itu mengganggu biaya overhead dari perusahaan, maka perusahaan juga akan menaikkan itu di harga jual produksi, harga barang akan naik juga, maka inflasi lagi untuk konsumen. Nah, itu indikator-indikator yang pasti terjadi di tahun 2022. Tahun kemarin masih direm, tapi tahun ini tidak bisa, pasti inflasi tinggi. Anda siap-siap menghadapi inflasi yang cukup tinggi. Hal yang mungkin Anda yang lahir di usia yang belum pernah mengalami inflasi yang cukup tinggi, inilah keadaan yang Anda alami di tahun yang bahaya, di tahun 2022. Angka 2 tambah 2 itu memang jumlahnya itu membahaya, ya. Jumlah 2 tambah 2 itu selalu angka yang tidak baik. Maka tahun 2022 ini tahun yang sungguh tinggi inflasi. Angka-angkanya sudah menunjukkan bahwa inflasi cukup terjadi. Pasti terjadi, ya. Yang berikut dari sisi pemerintah.
ya tahun 2021 kemarin memang pemerintah belum naikin pajak, tetapi Ibu Sri Mulyani sudah pasti ketuk palu bahwa tahun 2022 mulai tanggal 1 Januari ini, ya kemarin sudah mengatakan bahwa dia akan menaikkan cukai rokok, ya cukai rokok sebesar 12%, ya jadi harga jual rokok itu paling murah 40.100 per bungkus, ya. Nah terus ya PPN ya dari 10% naik menjadi 11%, ya. Pajak penghasilan juga naik, ya, ada range-nya, ya, sekitar 5M berapa sekian 35% atau berapa. PPh juga naik, ya. Terus pemerintah juga menaikkan gas LPG, tarif listrik naik, ya. Menghapus itu premium, ya. Semuanya di segala macam yang distribusi pajak semuanya naik, ya. Nah, jika ini semuanya naik, ya, otomatis membuat pengusaha UMKM apa itu juga, jika mereka mau bertahan hidup, mau eksis, mereka juga harus menaikkan harga jual produksi, harga jual barang mereka. Maka konsumen juga yang kena, inflasi juga terjadi. Maka ini hal yang saya katakan bahwa tahun 2022 adalah tahun inflasi. Ya benar, ini saya jelaskan logika, secara logikanya ini benar bahwa Indonesia akan mengalami inflasi seperti tren inflasi yang terjadi di dunia itu. Maka ini angka tanda-tandanya ini sudah jelas, ya. Oke, selain dari memang globalisasi dari pasokan barang, harga jual komoditas naik, bisa dari pemerintah sendiri yang membuat inflasi terjadi di tahun 2022 dengan kenaikan pajak itu, PPh, PPN, cukai rokok, listrik, tarif listrik, ya, batalkan premium, ya, LPG, ya, segala macam, ya, distribusi pajak semuanya naik, ya. Contohnya juga harga telur sudah naik, minyak goreng sudah naik, ya, bawang naik, segala macam komoditas mulai naik. Nanti Anda bisa lihat, saksikan lagi nanti pada saat Imlek itu sudah menggila harganya, harga segala macam komoditas bahan pangan segala macam naik. Dan satu yang jadi masalah lagi, income rumah tangga, ya, income per kapita itu lagi menurun, daya belinya tidak ada. Nah inilah yang jadi masalah di tahun 2022, ya. Bagaimana harga tinggi sedangkan mereka tidak mampu beli. Jika mereka tidak mampu beli, daya beli tidak ada. Nah ini juga yang jadi masalah di sini adalah perusahaan juga itu akan, perusahaan-perusahaan yang produksi consumer good, barang dan jasa ini juga mengalami dilema. Jika mereka itu mau menaikkan harga jualnya mereka, sedangkan mereka melihat bahwa daya beli masyarakat itu tidak ada, mereka juga tidak enak untuk menaikkan harga. Tapi sementara bahan baku mereka ini sudah habis, ya. Mereka belanja itu sudah dengan harga tinggi. Mau tidak mau mereka juga harus, jika mereka bisa mau bertahan, perusahaan itu mau bertahan hidup, ya, laporan keuangannya tidak merah, ya, mereka juga harus menaikkan harga jual mereka karena mereka juga dikenakan PPN, ya. Jadi mereka harus menaikkan harga jual, maka barang itu mau nggak mau harus naik. Dan satu yang jadi masalah di sini adalah bisa terjadi gelombang PHK. Jika tidak ada yang belanjanya kurang, maka omset dari perusahaan itu menurun, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Ini logika yang akan terjadi nanti di tahun 2022, banyak sekali perusahaan yang akan gulung tikar. Inilah penyebab masalah inflasi. Inflasi yang menghantui ini, ancaman dari inflasi ya seperti ini. Ini akan terjadi nanti. Dan nanti pada bulan Maret tahun 2022 itu akan terjadi market crash global karena The Fed akan naikin suku bunga. Bank Sentral Amerika akan naikin suku bunga, maka terjadi kontraksi di bursa finansial dunia. Saham-saham akan turun tajam ke dalam, akan jatuh semuanya, harganya akan rontok semuanya. Dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan menuju ke level 5.000. Ya, indeks Dow Jones jatuh, indeks bursa di Eropa, di seluruh dunia jatuh. Terjadi the biggest market crash, ya, in the world in March 2022. Jadi Anda bisa nanti tinggal 3 bulan lagi, Anda nanti lihat sendiri. Siap-siap habis Imlek Anda harus cuci gudang, jangan main saham lagi, ya.
Jika Anda mau selamat dari bencana besar yang akan terjadi, terserah Anda, pilihan di Anda. Saya sekedar memberitahu informasi kepada Anda. Nah, di keadaan inflasi yang cukup tinggi ini, salah satu yang selalu saya bilang di video-video saya sebelumnya, bahwa investasi terbaik ya di saat kondisi yang tidak menentu, di saat kondisi inflasi tinggi di dunia, salah satu cara untuk bisa mengamankan aset Anda, melindungi nilai aset Anda adalah di logam mulia emas. Tidak ada cara lain, hanya logam mulia emas. Aset liquid ya, yang sangat liquid, dan aset lindung nilai terbaik, store of value, sarana untuk menyimpan nilai dari uang Anda, nilai mata uang. Nah, satu lagi, rupiah memang masih perkasa di 2021. Tapi Anda lihat nanti tahun 2022, rupiah akan pelan-pelan merosot nilainya terus. Ya, apalagi nanti market crash terjadi di Maret 2022 itu, maka kembali lagi itu dolar pulang kampung, maka rupiah akan semakin merosot, semakin merosot ke dalam. Mungkin jadi yang saya selalu bilang level 18.000 itu akan tercapai. Itu tercapai, pasti akan tercapai. Akan sejarah pasti berulang kembali, history repeat itself ya, kembali pada saat kita krisis moneter ya, tahun 1998 itu rupiah kita sampai mencapai level 17.000 ya. Nah, di sini akan tembus 17.000 dan mencapai level 18.000 di tahun 2022. Kita akan saksikan bersama nanti di tahun 2022. Yang jelas bursa saham semuanya pada rontok di seluruh dunia, dan IHSG juga akan turun sampai ke level 5.000. Ya. Kenapa? Itu semua terjadi karena ekonomi sudah puncaknya, peak. Ekonomi sudah harus akan mengalami mencari titik keseimbangan baru. Harus ada kontraksi, mencari titik equilibrium baru. Itulah teori ekonomi. Jadi ekonomi akan jatuh dulu, sudah di peak-peaknya, akan rontok ke bawah dan akan kembali lagi. Kembali lagi itu setelah The Fed naikin suku bunga, itu pasti akan terjadi kontraksi di seluruh dunia, dan kontraksi itu akan bertahan paling cepat 1 tahun. Jadi tahun 2023 baru ekonomi dunia, ekonomi global pulih kembali, dan bursa efek Indonesia mulai kembali pulih itu tahun 2023. Jadi selama tahun 2022 ini inflasi kita cukup tinggi, di atas 3% ya. Kalau pasti di atas 3% ya. Kalau yang tahun kemarin 1,5 ya, di bawah 2%, tahun 2022 ini di atas 3%. Inflasi cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi juga mungkin cuma 3,5% ya. Inilah yang terjadi 2022, lebih jelek dari tahun 2021. Kondisinya lebih runyam. Barang-barang pokok, harga barang-barang pokok naik inflasi, sementara daya beli tidak ada daya beli. Justru perusahaan-perusahaan itu malah tren perusahaan-perusahaan menuju ke kebangkrutan. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu terjadi di tahun 2022. Ini logika yang saya berikan kepada Anda secara logika aja. Jika perusahaan dari tahun 2020, 2021 ya trennya itu begitu bertahan, untuk bertahan hidup ya, untungnya sedikit ya, hidup untung rugi tidak ya, cuma stuck bertahan. Nah, di tahun ketiga dia pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Jika semuanya harga komoditas bahan pokoknya, harga bahan bakunya sudah naik cukup tinggi, maka dia akan kesulitan. Dia mau menjual tinggi sedangkan dia tidak enak income ya, daya beli tidak ada, lesu. Maka inilah mengganggu kelangsungan usaha di Indonesia. Nah, pemerintah harus mencermati hal ini, harus melihat hari ini ya. Pajak dinaikkan sementara daya beli itu tidak ada. Ya harus dengan cara ya harus naikin gaji ya. Menaikkan gaji untuk mendapat income, untuk melawan, untuk bisa mensetarakan mereka dengan inflasi ini. Tapi sama saja, gaji naik juga tidak punya dampak apa-apa. Inflasi akan tambah naik lagi. Jika gaji naik, pengusaha barang dan jasa juga ikut naik juga. Jadi sama saja. Jadi pemerintah harus mencermati tahun 2022 ini adalah tahun masa-masa sulit bagi Indonesia. Oke? Anda jadi selamat tahun baru, tapi Anda
tetap harus optimis, tapi Anda harus tahu juga bahwa tahun 2022 ini saya beri informasi kepada Anda bahwa ini adalah secara logika tahun masa-masa sulit. Sangat-sangat sulit karena tahun inflasi. Karena tren inflasi di dunia itu Indonesia juga akan melibasnya, akan kenanya pada tahun 2022 otomatis. Karena barang-barang di luar sudah naik. Mau tidak mau harus belanja dengan harga mahal, maka dijual juga dengan mahal. Maka inflasi akan terjadi nanti di tahun 2022 di Indonesia. Sekian informasi yang berharga ini kepada Anda semuanya. Semoga Anda informasi ekonomi dan bisnis ini ya. Jadi Anda bisa semakin bijaksana, waspada dalam melangkah selanjutnya di tahun 2022, tahun inflasi dunia. Oke? Sebelum akhiri video ini, jangan lupa jika Anda berkenan, Anda menghargai video ini, Anda subscribe, karena subscribe juga gratis ya. Sebagai imbal balik Anda tolong subscribe channel YouTube di bawah ini. Ya, Anda tekan belnya dan Anda tekan notifikasi supaya Anda bisa dapatkan upload video saya berikutnya. Sukses untuk Anda di tahun 2022, tahun inflasi dunia.